Ya, kita bersyukur hari ini boleh kembali bersama-sama saudara berbakti di dalam ibadah onsite maupun online. Nah, saudara, saya lanjutkan pada perenungan kita bersama. Kita sampai pada 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ke 11. Saudara, kalau kita ditanya apa artinya menjadi orang Kristen? Apa artinya, saudara? Atau saudara-saudara lebih jelas lagi, kenapa kita jadi orang Kristen? Kenapa, saudara? Saudara, apa hubungannya dengan Injil, saudara? Inilah yang dibahas oleh Rasul Paulus di bagian ini, saudara. Saudara, orang Kristen adalah orang yang sungguh-sungguh menaruh kepercayaannya pada berita Injil. Pada Injil itu sendiri, di mana Injil adalah kabar baik. Good news dikatakan. Berita anugerah yang datang dari Tuhan. Itu Injil, saudara. Di sini saudara-saudara Paulus menjelaskan tentang isi Injil dan mengingatkan kepada jemaat Korintus khususnya. Saudara-saudara kalau kita perhatikan di ayat 1 dan kedua. Paulus mengatakan, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Saudara-saudara, bagian awal, bagian pertama ayat 1 dan 2 ini, Paulus ingin menegaskan kembali agar saudara dan saya juga mengingat Injil yang kita terima. Saudara sekalian, ayat 1 dan 2 ini mengingatkan, saudara-saudara, memberitahukan bahwa saudara dan saya khususnya di dalam bagian ini, saudara, ditujukan kepada orang yang sudah percaya, sudah menerima Injil. Artinya mereka, orang-orang Korintus pernah dan mengalami menerima Injil itu sendiri. Dan Paulus menegaskan kembali agar diingat, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga perlu merenungkan bagian ini bahwa Injil ataupun boleh dikatakan berita baik, anugerah yang disampaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus dan di dalam Kristus kita boleh diselamatkan. Saudara, itu bukan berhenti di sana, saudara. Saudara, Paulus mendorong jemaat Korintus untuk menghidupi berita Injil itu hari lepas ke sehari. Mengapa kita percaya? Mengapa kita jadi orang Kristen? Saudara, bukan hanya kita stop menerima Injil, berhenti percaya di sana, saudara, tetapi penekanan daripada teks ini juga membawa kita untuk memiliki satu dorongan dan kerinduan hidup yang selalu menghidupi Injil itu. Maka ayat yang ketiga keempat ini kemudian Paulus melanjutkan. Ayat yang keempat dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, bagian yang kedua ini adalah bicara tentang isi Injil itu, saudara. Inti Injil itu apa, saudara? Paulus menegaskan bagian ini dengan ringkas, saudara-saudara. Intisari berita Injil, intisari kabar baik, intisari iman Kristen adalah kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Kristus yang mati dan Kristus yang dikuburkan dan Kristus yang bangkit. Saudara sekalian, ini merupakan satu fondasi, ini merupakan satu dasar. Ini merupakan satu esensi daripada iman Kristen. Saudara-saudara, siapakah saudara dan saya hari ini, saudara? Kita melihat begitu dahsyat sekali, ajaib sekali, inti daripada kekristenan itu didasarkan kepada yaitu kebangkitan dan kematian Kristus. Saudara, bicara tentang kematian itu semua mudah percaya. Karena kita lihat orang yang hidup di dunia mati. Kita lihat kematian terjadi di mana-mana. Tetapi berbicara tentang kebangkitan, saudara-saudara, bicara tentang hidup kembali, bicara tentang kehidupan yang akan datang, ini hal yang kontroversial. Hal yang tidak mudah dimengerti, yang tidak mudah dipahami.
Saudara-saudara, maka Paulus di sana, berita yang kontroversial ini, Paulus memberikan bukti-bukti, saksi-saksi yang menyaksikan peristiwa kebangkitan Kristus. Itulah yang terjadi di ayat yang kelima sampai ketujuh. Saudara perhatikan, Paulus menyinggung beberapa nama di sana, saudara, yang menjadi saksi, yaitu ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Saudara perhatikan, saudara-saudara, Paulus menyinggung di sini yaitu Kefas. Kefas ini adalah nama lain dari Petrus. Nama Aram daripada Kefas, Petrus itu ada Kefas. Jadi di sana dikatakan Petrus itu yang pernah mengkhianati Kristus, yang pernah menyangkal Yesus, yang pernah meninggalkan Yesus, dan dia menjadi saksi kebangkitan. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan pagi ini. Saudara-saudara, bukan hanya itu juga saudara-saudara, tetapi kita melihat di sana disebutkan yaitu Yesus menampakkan kepada ke-12 murid. Dengan satu maksud, Paulus ingin berkata pada orang-orang Korintus, kalau kamu nggak percaya, sekarang ada 12 murid. Mereka saksi-saksi Kristus, coba tanya satu persatu. Saudara, di dalam pengadilan, di dalam pembuktian kebenaran saudara-saudara pada zaman Romawi, dan saya yakin pada hari ini masih berlaku, saudara, saksi itu penting. 2 atau 3 orang menjadi saksi itu sah. Dan Paulus memakai satu kalimat kolektif yaitu 12 rasul, boleh ditanya satu persatu. Ini apologetik. Dikatakan bahwa coba tanya, buktinya masih ada, mereka masih hidup. Bukan hanya itu saudara-saudara, dikatakan bukan hanya 12, ada 500 saudara-saudara kita. Lebih dari 500 dikatakan di sana. Yaitu mereka menyaksikan Kristus yang bangkit. Bukan hanya itu saja saudara-saudara, tetapi dia juga menyinggung, Paulus menyinggung yaitu seorang yang bernama Yakobus. Yakobus siapa saudara? Yakobus adalah saudara Yesus, saudara kandung Yesus semasa di dunia. Di mana yang pernah mengatakan Yesus orang gila, ngomongnya aneh sekali. Tetapi ketika dia menyaksikan peristiwa kebangkitan Kristus, saudara-saudara, coba tanya dia, Paulus katakan. Saudara, Paulus menegaskan bahwa dia ingin menekankan bukti berita kebangkitan ini, jika tidak benar, maka sia-sialah iman kita. Sia-sialah pengharapan kita. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh saya sambung saudara-saudara, kalau Kristus nggak bangkit, sia-sia kita ke gereja hari ini. Sia-sia kita beribadah, kita menyanyi, kita memainkan musik, kita melayani, kita berkhotbah, kita memberitakan Injil, kita mengutus misionaris, kita membuka pelayanan selebar-lebarnya di dalam dunia ini, sia-sia kalau sungguh Kristus tidak bangkit. Tetapi yang benar Paulus ingin tegaskan dan katakan, Kristus sesungguhnya bangkit. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang kita saksikan di bagian yang kedua, saksi-saksi Kristus. Dan dilanjutkan di ayat 8 dan 9, secara cepat kita melihat di sana, Saudara. Paulus katakan, yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri kepadaku. Paulus katakan, ia menampakkan diri kepadaku, saudara-saudara. Seperti pada anak yang lahir sebelum waktunya. Pada waktu kisah Kristus menampakkan diri kepada Paulus, kita ingat sekali, melekat dalam ingatan kita. Pada waktu dia berjalan menuju ke Damsyik, ada satu sinar yang menyilaukan, sinar yang dahsyat, sehingga dikatakan dalam tafsiran Alkitab, Paulus itu mengalami kerusakan mata pada waktu melihat sinar itu. Dan disitulah cahaya itulah saudara, yang menunjukkan, dan pada saat yang sama saudara-saudara, Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Dan Yesus bertanya, Saulus, Saulus, nama Paulus dulunya ada Saulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya aku? Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus berkata, di dalam saat seperti itulah, inilah satu momentum, inilah satu perjadian yang dikatakan transformasi. Pertobatan Paulus yang dulunya bisa melihat saudara-saudara dengan mata jasmani, tetapi pada waktu berikutnya dikatakan pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, itu seperti
anak yang lahir sebelum waktunya. Apa maksudnya? Mengapa Paulus katakan, aku seperti anak yang lahir sebelum waktunya, prematur? Penafsir Alkitab, saya setuju sekali dikatakan bahwa pada zaman itu dunia kesehatan, dunia kedokteran belum maju. Maka kemungkinan anak yang lahir sebelum waktunya untuk selamat itu nol. Nyaris nol. Artinya sudah dia akan mati. Dan Paulus menggambarkan dirinya sebelum dia berjumpa dengan Kristus, sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit dan menampakkan diri itu, saudara, dia mengibaratkan yaitu dia seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Mati dalam arti mati rohani, walaupun dia bisa melihat, tetapi di dalam peristiwa yang lampau, Paulus melihat kilas balik betapa berdosanya, betapa malunya dia yang seringkali menganiaya jemaat Tuhan, dia yang seringkali memberontak kepada Tuhan, dia yang seringkali melakukan hal-hal yang Tuhan tidak mau. Pada waktu itu Paulus katakan, aku orang yang paling berdosa. Aku orang yang paling dosa. Aku ada orang yang paling hina dari antara orang yang ada di antara para murid, para rasul. Akulah yang paling hina. Tapi Paulus melanjutkan, justru aku dikasihani. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Paulus yang dahulunya namanya Saulus, ketika berjumpa dengan Kristus, terbukalah matanya. Inilah perjumpaan Paulus dengan Kristus. Mata jasmani hari itu buta karena sinar cahaya yang kuat itu. Tapi mata rohani Paulus terbuka. Dia bisa melihat esensi daripada anugerah Tuhan yang dianugerahkan kepadanya. Saudara-saudara, marilah kita merenungkan bagian yang berikutnya ini. Kalau kita perhatikan setelah Paulus berjumpa dengan Kristus ayat 10 dan 11 di bagian akhir ini. Dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara-saudara, di bagian yang terakhir ini, saudara, ini boleh dikatakan sebagai dampak dari anugerah yang diterima oleh Paulus. Saudara-saudara, pengalaman Paulus inilah saudara-saudara yang saya katakan pengalaman anugerah Allah yang dialami olehnya, saudara-saudara. Itulah yang terus-menerus menjadi dasar motivasi Paulus untuk melayani lebih berat, lebih keras, saudara. Anugerah inilah yang memotivasinya dirinya, saudara, untuk bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, melayani Tuhan. Saudara-saudara, sebagaimana kalau kita perhatikan kerja keras Paulus, itu luar biasa sekali. Saudara perhatikan, saya akan bacakan bagaimana Paulus bekerja, bagaimana Paulus melayani Tuhan, bagaimana Paulus hidup menghidupi Injil. Dalam surat 2 Korintus 11 itu ada daftar apa yang dikatakan Paulus di ayat ke-23 sampai 28. Paulus katakan, aku lebih lagi seperti dikatakan seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah. Aku sering di dalam penjara. Aku didera di luar batas. Kerap kali bahaya maut aku hadapi. Seringkali disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Perjalananku adalah sebagaikan menghadapi bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi maupun pihak orang-orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan tanpa pakaian. Dan tidak menyebut banyak hal lagi. Urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat.
Saudara bisa melihat bagaimana Paulus menghidupkan Injil itu. Anugerah itu hidup dalam hidup. Dia bekerja lebih keras. Saudara, kalau kita merenungkan bagian ini, saya yakin setiap kita mempunyai pengalaman masing-masing. Saudara, saya ajak saudara untuk mengingat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau saya bisa mengingat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, wah saya bisa cerita. Banyak orang kata, Pak Joni banyak istirahat. Saya bilang, saya enggak banyak waktu lagi. Saya tahu arti hidup, kesempatan hidup. Tidak banyak lagi. Sekarang kita melihat fakta rentannya manusia hidup di dalam dunia. Saudara, kita perhatikan, saya punya satu kesaksian yang sangat ringan sekali. Profesor, dosen sangat baik sekali ketika saya menyusun tulisan-tulisan di tingkat akhir studi. Saya banyak dibimbing oleh seorang dosen senior yang baik sekali. Seorang dosen dari Universitas ITS di Surabaya. Berapa hari lalu dia meninggal karena COVID di usia lanjut. Dia seorang ahli statistik di Indonesia. Dia orang yang humble sekali, melayani bekerja tanpa pamrih. Ketika saya menyaksikan kemarin pemakaman yang datang itu begitu ribuan, tidak cukup Zoom room itu. Saya bisa merasakan betapa dahsyatnya jejak-jejak kehidupan orang yang sungguh-sungguh menggunakan waktunya, anugerahnya. Paulus setelah berbicara karunia-karunia rohani, setelah Paulus berbicara tentang pemberian anugerah Tuhan, Paulus mengajak jemaat supaya menyadari anugerah yang Tuhan berikan. Mari kita jangan legang. Tidak boleh santai lagi. Kita waktunya singkat sekarang. Gereja diperhadapkan dengan banyak tantangan di dunia. Dan yang kedua, yang terakhir di bagian kesimpulan ini, saudara, saya yakin saudara, kalau kita sadar akan anugerah Tuhan yang begitu berharga, ada satu moto hari ini, jangan lupa. Mari kita lawan lupa. Melawan lupa, ya artinya menjaga ingatan. Menjaga ingatan akan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya yakin, dan kita yakin semuanya, kita hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam pengharapan yang kekal itu, akan terus menerus mendorong kita, memacu dan menuntun kita dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam studi kita. Kita tidak santai lagi. Jadi orang Kristen bukan santai-santai. Seperti ibaratkan saya sudah punya tiket ke surga. Ibaratnya saya sudah dapat tiket naik pesawat menuju ke satu tempat dan pasti akan terjadi. Dan akan sampai di tempat. Menggambarkan hidup itu seperti naik pesawat. Kelasnya kelas bisnis. Duduk bersama, engkang-engkang duduk santai di sana. Dan orang berkata, itulah kekristenan. Sudah dijamin keselamatannya seperti naik pesawat, nanti tahu-tahu sampai tujuan. Tapi saya mengatakan itu ilustrasi yang enggak lengkap dan enggak sempurna. Bisa menyesatkan juga. Kekristenan memang anugerah, keselamatan anugerah, tetapi mengajak kita untuk bekerja lebih keras lagi untuk Injil, untuk diberitakan. Saudara-saudara, bagaikan saudara dan anak-anak kita yang mengikuti program studi beasiswa. Bukan berarti ketika dia dapat uang, dapat beasiswa, dia santai-santai dan dia akan terancam drop out dan mungkin bisa gagal dalam studinya. Orang yang dapat beasiswa, saya selalu perhatikan satu persatu. Begitu sungguh-sungguh dia bekerja, sungguh-sungguh dia menulis, sungguh-sungguh dia kuliah, sungguh-sungguh dia belajar. Karena dia sudah dapat anugerah beasiswa ini. Dan saya melihat sampai pada garis finish, dia akan lengkap sempurna. Mengalami itulah anugerah, itulah keselamatan. Mari kita kerjakan. Kiranya Paulus menasihati di Korintus pada jemaat yang sudah menerima Injil. Ini juga menjadi satu peringatan dan nasihat, bahkan dorongan bagi gereja Tuhan, saudara dan saya. Maukah kita meresponnya? Maukah kita meresponnya? Mari kita berdiri nyanyikan lagu berikutnya. Ku suka memberitakan.